Video kali ini, saya akan mengajak kamu terbang ke Jerman. Ke sebuah negeri impian para gadis remaja, sebuah negeri subur yang dahulunya bernama Bavaria. Di sini berdiri kokoh sebuah kastil yang menjadi saksi cinta Sleeping Beauty dan Pangeran Henry. Inilah Neuschwanstein Castle. Hai, gue Twiggy. Welcome to my channel. Channel ini membahas tentang traveling lifestyle, kehidupan aku sebagai expat, dan juga story dan tales dari tempat-tempat terkenal di dunia. Please support channel aku dengan like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sebelum membangun Disneyland, Walt Disney dan istrinya Lillian mengadakan tur keliling Eropa. Mereka singgah di kastil Neuschwanstein yang megah di pegunungan Alpen Bavaria, Jerman. Disney sangat terkesan dengan menara pencakar langit dan menara dari struktur vas Romawi yang kemudian dia gunakan sebagai model untuk kastil Sleeping Beauty. Kastil Sleeping Beauty merupakan bangunan pusat dari Disneyland yang ada di seluruh dunia. Dan sekarang juga dijadikan logo Walt Disney Pictures. Kastil Neuschwanstein adalah salah satu tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi di Eropa. Menerima lebih dari 6.000 pengunjung per hari pada musim panas. Namun kisah nyata kastil ini tidak seindah dongeng Sleeping Beauty. Kastil yang dibangun oleh Raja Ludwig II ini dikenal sebagai Raja Dongeng, seorang penggemar opera eksentrik yang dinyatakan sebagai orang gila sebelum meninggal dalam keadaan misterius. Ludwig II dibesarkan di kastil ayahnya Maximilian II, di mana sang pangeran muda senang sekali berdandan dan bermain akting. Ia dibesarkan di kastil Hohenzollernau, dibangun pada tahun 1832 dengan gaya gotik. Dihiasi dengan lukisan-lukisan yang diambil dari legenda dan puisi Jerman pada abad pertengahan. Ludwig muda disamakan dengan Lohengrin, seorang kesatrian legendaris Holy Grail yang bepergian dengan menggunakan perahu yang ditarik oleh angsa. Ketika Maximilian II meninggal secara tiba-tiba pada tahun 1864, Ludwig dipaksa untuk menerima kekuasaan pada usia 18 tahun. 2 tahun kemudian, pada tahun 1866, Bavaria dan Austria menerima kekalahan dari Prusia dalam Perang 7 Minggu. Dan Ludwig pun kemudian dilucutin dari semua kekuasaannya. Dari situlah Ludwig memutuskan untuk mundur ke lokasi baru yang ada di pegunungan Alpen. Sebuah tempat yang sesuai dengan imajinasinya dari opera yang ia gemari. Ia memilih sebuah lokasi yang sempurna, sebuah tanjung berbatu di dekat kastil masa kecilnya, dengan pemandangan 360 derajat danau alpin yang alami dan lembah yang subur dan puncak yang menjulang. Untuk menghidupkan visinya, Ludwig meminta seorang perancang panggung teater dan pelukis adegan dari Munich bernama Christian Zang untuk membuat beberapa gambar dramatis untuk istana barunya. Sang raja menginginkan 200 kamar yang ditata apik, aula penyanyi yang megah untuk pertunjukan opera, dan bahkan kamar mandi para ksatria yang mirip dengan pemandian ritual yang digunakan oleh ksatria Holy Grail. Kastil ini memiliki kenyamanan teknologi terbaru, termasuk penerangan listrik, toilet flush, pemanas sentral, dan sistem bel listrik untuk memanggil pelayan. Batu pertama kastil impian ini diletakkan pada tahun 1869, dan sang raja berharap kastil ini dapat selesai dalam kurung waktu 3 tahun. 15 tahun kemudian, ketika sang raja pindah ke tempat ini, kastil ini masih dalam konstruksi. Pada tahun 1885, kastil yang belum selesai telah melampaui anggaran.
Bank asing menyita properti ini dan mengancam akan membangkrutkan negara bagian Bavaria. Kemudian sang raja pun dituduh gila untuk menyingkirkannya dari takhta. Ludwig jelas menunjukkan beberapa perilaku delusi karena obsesinya untuk merampungkan pembangunan kastil baru ini. Ia pun kemudian ditemukan meninggal, tenggelam dalam air setinggi pinggang. Kematian sang raja pada usia 40 tahun dinyatakan bunuh diri. Tidak ada yang tahu persis sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian kastel ini berganti nama menjadi Neuschwanstein yang artinya Neuschwanstein untuk menghormati sang raja yang dikenal sebagai Raja Dongeng. Ironisnya kastil ini dibuka untuk umum hanya 7 minggu setelah kematian sang raja pada tahun 1886. Dan saat ini semua hutang telah lunas dan bahkan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Terima kasih kepada 1,4 juta wisatawan yang telah berkunjung ke kastil ini setiap tahun. Demikianlah guys kisah hidup Raja Ludwig II yang cukup tragis. See you again in the next video.